Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita sampai pada seri yang ke-14. Itu mohon disimak, ditelaah dari kitab Ihya digital yang ada di hadapan para pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu al-ana nadhkuru min ahwali fuqaha'il islami ma ta'lamu bihi anna ma dzakarnahu laisa ta'nan fihim. Wa nahnu, dan kami, al-an, pada saat sekarang, itu nadhkuru, akan menjelaskan min ahwali fuqaha'il islami, tentang kondisi atau keadaan daripada para ahli fikihnya orang-orang Islam, dari fuqaha Islam. Ma ta'lamu, sebagaimana engkau telah mengetahui, bihi, akan ma, annama, bahwasanya sesuatu zakarnahu, yang telah menyebutkan atau menjelaskan hu, akan mah, laisa, bukanlah atau tidaklah, penjelasan yang lalu itu toknan, sebagai celaan, fihim, kepada mereka, yaitu fuqaha'il Islam. Artinya bahwa sekarang kami akan menjelaskan tentang perilaku daripada ahli fikih, dan sebagaimana kamu telah mengetahui apa yang kami jelaskan di atas tentang kritikan Imam Ghazali terhadap para fuqaha itu. Dan sesungguhnya apa yang kami jelaskan ini laisa ta'nan, bukan merupakan sebuah pencelaan, bukan mencela pada diri para fuqaha. Bal, akan tetapi, wa, adapun ma, ya, bal, akan tetapi, wa, adapun ma, itu ta'nun, sebagai celaan, wiman, pada orang, azhara, yang mengakui al-iktida'a, sebagai pengikut bihim, kepada para ahli fikih salaf, muntahilan, dalam keadaan atau halnya mengakui madzhabahum, akan madhabnya mereka. Wa huwa, sementara adapun man, itu mukhalifun, bertentangan, lahum, dengan para fuqaha salaf, fi a'malihim, di dalam perilaku amalia mereka, wasairihim, wasiarihim, dan perjalanan hidup mereka. Artinya bahwa ketika kami semacam ada penghinaan atau pencelaan kepada mereka, sesungguhnya, kata Imam Ghazali, saya ini hanya mencela kepada para pengikut yang tidak konsisten. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ia mengakui bermadhab Syafi'i, ia mengakui bermadhab Maliki, ya, ia mengakui bermadhab kepada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mengakui bermadhab mereka, tetapi perilaku mereka itu bertentangan dengan apa? Dengan cara hidup daripada, yaitu a'immatul madzahib. Ini kan aneh. Ini yang saya kritiki, yaitu yang saya celah adalah para pengikut-pengikut yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut madhab. Ini maksudnya di zamannya Imam Ghazali itu banyak ahli fikih yang menisbatkan, yang mengklaim dirinya masing-masing itu sebagai apa? Sebagai pengikut madhab,
terutama kepada madhab 4. Tapi yang membuat aneh terhadap Imam Ghazali, mereka itu mukhalifun lahum fi a'malihim wa siyarihim. Anehnya itu dia yang mengklaim dirinya sebagai al-iqtidak, pengikut itu loh, mengakui sebagai pengikut madhab. Anehnya mereka justru bertentangan, berbeda di dalam amalia keseharian dan perjalanan hidupnya, terutama yang ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritual. Memang bicara masalah mazhab, cara bermanhaj, metodologi pengistinbatul ahkamnya mungkin persis dengan tokoh-tokoh madhab. Bahkan pada sampai level fikih-fikihnya juga mereka mengekor kepada tokoh madhab. Yang aneh itu ya, yang terjadi distorsi adalah perilaku mereka itu ya, itu jauh berbeda dengan a'immatul madzahib, tokoh-tokoh madhab yang menjadi panutan itu. Nah, ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana ibadahnya, kewaroannya, kezuhudannya, ya, terutama di kalangan para tokoh-tokoh mazhab ini. Nah, ini perilaku ini yang tidak banyak ditiru di zamannya ulama-ulama, di zamannya Imam Ghazali. Itu kalau fikirnya sih hampir sama, metodologi berfikirnya, cara manhajul istinbatnya itu memang mereka itu mengikuti dari a'immatul madzahib ini. Tetapi yang aneh dari sisi spiritual, kualitas ibadahnya ini tidak ada yang mengikuti cara dan perilaku kehidupan sehari daripada ulama-ulama madhab itu. Padahal fal fuqaha'u, adapun orang-orang ahli fikih, yaitu alladzina, yaitu orang-orang adapun alladzina itu zu'ama'ul fikhi, menjadi pemimpin daripada yaitu hukum, wa qadatul khuluqi, dan menjadi pemimpin ya, panutan daripada makhluk. Artinya ba'ani menginginkan aku, kata Imam Ghazali, aku maksudkan adalah alladzina, yaitu orang-orang kasuro yang banyak, abba'uhum, menjadi pengikut mereka, fil madzahibi, di dalam madhab iku khamsatun, ada 5. Sedangkan fuqaha itu ahli fikih ya, itu adalah semestinya menjadi zu'ama'ul fikhi wa qadatul khalqi ya, semestinya harus seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh yaitu a'immatul madzahib, tokoh-tokoh besar madhab ini. Jadi fuqaha, orang-orang fikih itu adalah sebagai apa? Sebagai seorang zu'ama, sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin hukum Islam, sebagai tokoh hukum dan sebagai panutan makhluk. Alladzina katsura, di mana banyak pengikutnya mereka itu fuqaha, terutama yaitu fil madzahibi khamsah, yaitu ada di madhab itu ada 5. Pertama Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad bin Hanbal, wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah, wa Sufyan al-Thawri dan Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semua. Nah, ini sepertinya ini ya, jadi ini sosok tokoh pemimpin panutan yang layak memang ya, lima tokoh ini. Sebenarnya fuqaha itu ya seperti ini, bisa menjadi panutan masyarakat, bisa menjadi panutan sebagai apa ya, tokoh hukumnya, sebagai sumber hukumnya. Dan tentu yang dimaksudkan itu adalah mazhab 5 ini, yang mana mazhab 5 ini adalah yang paling banyak pengikutnya. Wa kullu wahidin, wa kullu wahidin
adapun setiap dari salah satu minhum di antara mereka, satu persatu dari mereka itu yang 5 tadi itu karena ada siapa kulun abidan sebagai seorang ahli ibadah. Jadi semestinya seorang ahli fikih itu juga sekaligus include sebagai seorang abid, wazaidan dan sebagai seorang yang ahli zuhud. Jadi baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, masing-masing diantara beliau-beliau itu adalah seorang abidan wazaidan, seorang zuhud, orang tidak cinta dunia ini. Bukan berarti tidak memiliki dunia, dia tidak cinta dunia, ya. Wa aliman dan sebagai orang yang sangat alim, memahami betul bi ulumil akhirati, yaitu akan pengetahuan akhirat. Wa faqihan dan sebagai orang yang sangat paham, orang yang sangat peduli dan paham fi masalihil khalqi, akan kemaslahatannya masyarakat di dunia. Wa muridan dan sebagai orang yang menginginkan bifikhi dengan fikihnya kulun wajah Allahi, tujuannya hanya untuk yaitu mencari ridhonya Allah. Itu luar biasa ini ya. Seorang fakih itu memang harus menjadi panutan, menjadi tokoh masyarakat, panutan masyarakat, menjadi teladan masyarakat, dan sekaligus menjadi zu'ama'ul fikhi, ya. Dan tentu yang menjadi berbeda itu bahwa yang tidak dibidik oleh fuqaha sekarang dianggap bahwa 5 tokoh ini hanya sekedar alim hebat di dalam kajian fikihnya. Enggak, ternyata beliau-beliau itu adalah orang yang mempunyai makom ma'rifah yang luar biasa, orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang warok, di mana semua karya-karya beliau, pemikiran-pemikiran beliau yang ditorehkan di dalam karya-karya itu tidak ada lain, tujuannya adalah wa muridan wajh Allah. Kepentingannya itu hanya pengen mendapatkan ridha Allah. Berbeda dengan ahli fikih di zamannya Imam Ghazali. Fahadhi, maka adapun ini sifat artinya sifat yang tadi yang disebutkan, ya. Fahadhi, maka adapun ini sifat kullu wahidin, ya, abidan zaidan aliman bi ulumil akhirah wa faqihan fi masalikil khalqi fid dunya wa muridan, dan orang yang menginginkan bahwa seluruh fikihnya itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Itu khamsu khisalin, yaitu ada 5 hal di mana ittaba'ahum, semestinya kan ittaba'ahum mengikuti hum kepada kullu wahidin, mengikuti kepada mereka semestinya. Siapa? Fuqahaul asri, yaitu para ahli fikih zaman sekarang. Min jumlatia, mengikuti min jumlatia dari sejumlah 5 tadi. Ala khoslati wahidatin, akan tetapi hanya mengikuti satu saja. Jadi ala khoslatin wahidatin, yang bisa dilakukan, anehnya itu yang bisa dilakukan oleh pengikut-pengikut fuqaha sekarang di zaman sekarang itu hanya satu. Semestinya kan harus 5 ini, item 5 ini harus juga diikuti, ya, diikuti oleh fuqaha, tapi tidak. Yang diikuti adalah waya adabun khoslatun wahidah, hanya satu yang diikuti itu. Apa itu? At-tashmiru, yaitu kesungguhan, wal mubalaghatu, dan apa mubalagha itu berlebih-lebihan, atau dia mengkaji secara detail fi tafari'il fikih, terhadap cabang-cabang fikih. Ini doang yang tersisa pada mereka. Semestinya 5 ini harus bisa dilakukan. Dia
dia hanya mengkaji dari kajian fikih ansih saja. Dia nirunya itu hanya niru di dalam penguasaan dan kesungguhan mereka di dalam penguasaan cabang-cabang fikih. Sementara yang 4 itu tidak tercermin adanya perilaku-perilaku, yaitu ada pada ahli fikih kontemporer ini. Li'annal khisal al-arba', karena sesungguhnya perkara sifat yang 4 itu la tasluhu, tidaklah pas, tidak layak, ya, la tasluhu, tidak layak, apa khoslatun wahidah illa lil akhirati, yaitu kecuali untuk akhirat. Wahabil khoslatul wahidah, sementara adapun perkara yang satu itu tasluhu, berguna lid dunya, untuk dunianya, wal akhirati, dan akhiratnya, in urida, jika menginginkan dia dengan khoslatul wahidah, menginginkan al akhirata, akan akhirat, qalla, yang sedikit, apa solahua, kebaikannya khoslatun wahidah, lid dunya, untuk dunia. Artinya begini, ya, bahwa perkara 4 itu, ya, li'annal khisal al arba'ah, karena sementara hal yang 4 itu memang tidaklah pas digunakan illa lil akhirati, kecuali untuk akhirat, di mana harus bersifat, berperilaku sebagai seorang abid, zahid, alim di ulumil akhirah, terus masalikil khalqi fid dunya wa muridan bi fiqhi. Ini tidaklah pas kecuali lil akhirati, memang untuk kepentingan digunakan untuk akhirat. Memang lah kepentingan yang digunakan untuk akhirat ini tidak banyak ditiru dan dicontoh oleh para fuqaha kontemporer, terutama di zamannya Ghazali. Sementara wahadil khoslatul wahidah, ya, sementara yang namanya perkara atau sifat yang satu, yaitu apa itu yaitu at-tashmir wal mubalaghah, maksudnya yang hanya bersungguh-sungguh dan mengkaji secara mendetail di dalam cabang-cabang fikih itu tasluhu, hanya berguna di dunia, wal akhirati, dan akhirat, in urida, jika berkeinginan dia dengan khoslah, berkeinginan al akhirata, ing akhirat. Kalau seperti itu kola, maka menjadi sedikitlah apa solahua, yaitu kebaikannya khoslatun wahidah di dunia, bagi dunia. Ya, kalau memang mau mempergunakan dengan cara niatnya juga untuk akhirat, sekalipun satu misal mengkaji secara sungguh dan mendetail terhadap yaitu tafari'il fikih, yaitu cabang-cabang fikih, tapi nanti kemudian mau meniatkan untuk kepentingan akhirat, maka nanti qalla solahua, maka menjadi sedikit kebaikannya khoslatan wahidah itu di dunia, untuk kepentingan dunia. Artinya memang harus berani mengorbankan perjuangannya ini, bukan untuk mencari dunia semata, sekalipun nanti bahwa secara materi, secara keduniaan dia sudah tidak banyak lagi untuk memperoleh entah itu gelar, entah itu fasilitas, entah itu semacam ujroh, ya, mau diberi dan tidak, itu sudah tidak penting lagi. Karena apa? Karena urida bil akhirah, karena pada tujuan atau keinginan daripada pengkajian, penelitian, ya, secara detail terhadap fikih-fikih itu ternyata juga diperuntukkan untuk akhirat, menjadi qalla solahua, jadi menjadi sedikitlah lidunya, untuk perolehan dunia, tidak apa-apa. Dimana syamiru, mereka yaitu dengan kesungguhannya
laha terhadap khoslatun wahidah, wadda'au ya, wadda'au dengan kesungguhan itu ya, dengan kesungguhan itu mereka juga wadda'au dan ngaku mereka biha dengan khoslatun wahidah, hanya meniru ini loh, hanya meniru kesungguhannya, hanya meniru apa namanya semangatnya di dalam ngaji secara dohirnya saja. Dia itu kok musyabahata, pengen diserupakan musyabahata musyabahata ulaikal a'immati, pengen diserupakan loh dengan tokoh-tokoh mereka ini. Kan aneh nih ya, aneh. Wong dia itu hanya bisa nirunya itu hanya kesungguhan dan berlebih-lebihannya hanya di cabang fikih, sementara aspek yang bersifat spiritual itu tidak ditiru kok. Bisa mengklaim loh, wadda'au, mereka mengklaim bahwa dirinya itu sama dengan para tokoh-tokoh ini. Nah gitu, wahayata jauh antukosa, untuk dibandingkan siapa al-malaikatu, malaikat bil haddadina, dengan orang-orang yaitu ahli pandai besi, ibaratnya seperti itu, perbandingannya itu loh, seperti hal itu antara a'immatul madzhab, tokoh-tokoh madhab di zamannya salafus soleh dulu dibandingkan dengan ulama kontemporer pada saat Imam Ghazali. Fal-nur itu, maka kami akan sebutkan al-ana sekarang min ahwalihim, tentang perilaku mereka, sesuatu perilaku mereka para madzhabul arba itu, madzhabul khamsah tadi, akan kami hadirkan atau akan kami sebutkan sekarang min ahwalihim, tentang sebagian perilaku mereka, akan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ala hadhil khisalul arba'i, untuk menunjukkan terhadap yaitu sifat perkara 4. Nah kajiannya nanti ini lebih kepada nilai-nilai spiritualnya, untuk kita jadikan teladan bahwa dibalik kehebatan para tokoh a'immatul madzahib, selain beliau adalah seorang yang mempunyai kejeniusan secara intelektual, ternyata beliau juga seorang yang mempunyai nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Nah itu Imam Ghazali, beliau akan menjelaskan, akan menghadirkan dalam tulisan ini tentang perilaku, keteladanan yang diajarkan oleh beliau-beliau ini ya, terutama yang menunjukkan tentang sifat sebagai seorang abid, sifat sebagai seorang zuhud, sifat sebagai seorang yang sangat mengerti akan ilmu akhirat, dan termasuk nilai keikhlasan beliau nanti akan diceritakan di dalam kitab ini. Kenapa? Fa inna ma'rifatahum bil fiqhi dhahir, karena pengetahuan mereka, fa inna ma'rifatahum, maka sesungguhnya pengetahuan keahlian mereka bil fiqhi, tentang ilmu fikih itu dhahirun, sudah jelas, nggak dijelaskan di sini. Karena ini kajian Ihya, maka lebih spesifik kepada aspek spiritual. Bagaimana kita akan tafsil, kita perinci penjelasannya satu persatu. Bagaimana cara beribadahnya Imam Syafi'i? Amal Imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya, yaitu kepada Imam Syafi'i. Bayat dulu, maka kemudian menunjukkan, musannif ala annahu, atas sesungguhnya Imam Syafi'i itu, karena ada siapa Imam Syafi'i abidan, sebagaimana seorang yang atau abidan sebagai orang yang ahli ibadah. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa Imam Syafi'i itu adalah seorang yang abid dan orang ahli ibadah. Selain beliau adalah seorang pakar, seorang mujtahid mutlak. Imam Syafi'i kan mujtahid mutlak. Ternyata keahlian kehebatan beliau tidak hanya di dalam
ilmu-ilmu zahir yang bersifat syariat, tetapi beliau juga seorang yang sangat abid, orang yang sangat dekat ahli ibadah. Marwiya sebagaimana telah diriwayatkan, annahu bahwasanya Imam Syafi'i, karena ada siapa Imam Syafi'i itu yuqassimu telah membagi al-laila, waktu malam itu beliau membagi salah satu ajzain menjadi 3 bagian. Coba bayangkan, perhatikan bagaimana Imam Syafi'i itu membagi hidupnya itu pada setiap malamnya. Beliau membagi kehidupan malamnya itu, kehidupan waktu malam, sulusan sepertiga lil ilmi, untuk yaitu belajar ilmu. Entah itu beliau mengarang kitab atau beliau sedang melakukan semacam kontemplasi, pemikiran-pemikiran. Wasulusan, dan sepertiganya lil ibadati, untuk melakukan ibadah. Wasulusan, dan sepertiganya linaumi, untuk istirahat atau untuk tidur. Itu Imam Syafi'i setiap malamnya itu beliau punya rutinitas seperti itu. Qala dawu siapa Ar-Rabi'u Syekh Rabi', karena ada siapa Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah membelasi kepada Imam Syafi'i, siapa Allah. Yakhtimu, di mana Imam Syafi'i itu yakhtimu mengkhatamkan siapa Imam Syafi'i Al-Qur'an fi Ramadana, pada bulan Ramadan sittina maratan, 60 kali. Bayangkan Ramadan itu 30 kali ya, beliau itu bisa mengkhatamkan 60 kali. Kullun, adapun kullu dzalika, adapun setiap yaitu di bulan Ramadan itu ya, kullun, adapun setiap dzalika yaitu khatamnya Quran itu fis sholati, ada di dalam sholat. Jadi masing-masing pelaksanaan khatamnya Quran itu, mengkhatamkannya Quran itu beliau lakukan, bacaan-bacaannya ada di dalam sholat. Wagana, dan ada siapa Al-Buwaiti, Imam Buwaiti, ahadu ashabi, salah satu sahabatnya Imam Syafi'i, itu yakhtimu mengkhatamkan siapa Al-Buwaiti Al-Quran fi Ramadana, pada bulan Ramadan, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, marotan sekali. Qala, dan dawuh siapa Al-Hasan Al-Karobisi, seorang syekh yang namanya Hasan Al-Karobisi, beliau mengatakan, itu aku pernah nginep ma'as Syafi'i, bersama Imam Syafi'i, ghairu lailatin, selain malam itu. Artinya bahwa Syekh Hasan Al-Karobis itu pernah tinggal nginep bersama Imam Syafi'i di sebuah rumah. Nah, di dalam penjelasan kitab Ithaf itu, beliau nginep bersama Imam Syafi'i itu selama bithamani nalailah, yaitu selama 80 malam, kecuali ya malam itu. Bahkan ada siapa Imam Syafi'i itu yusolli, itu melaksanakan sholat siapa Imam Syafi'i nahwa min thuluthil laili, kira-kira sepertiga malam. Artinya bahwa beliau itu disaksikan oleh Syekh Al-Karobis, jadi selama itu Imam Syafi'i itu terus yaitu melaksanakan sholat, tentu adalah sholat tahajud ini. Fama ra'aituhu, fama maka tiada ra'aituhu melihatnya, yazidu melebihi ala khamsina ayah, yaitu saya tidak melihatnya ya kecuali ya tidak lebih dari 50 ayat yang dibaca itu. Fa'idha aktsaro, apabila lebih pun, maka fami'atu ayatin, maka adapun yaitu 100 ayat. Jadi yang dibaca oleh Imam Syafi'i itu
di dalam sholat malamnya itu kurang lebih 50 ayat sampai yaitu 100 ayat. Nah, ini yang hebat beliau, wakana, dan ada siapa Imam Syafi'i, la yamuru, tidak lewat, bi ayatin, dengan ketemu ayat, bi ayati rahmatin, dengan bertemu dengan ayat yang yaitu menjelaskan tentang rahmat Allah, illa sa'ala, kecuali meminta, memohon siapa Imam Syafi'i Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, memohon li nafsihi, untuk dirinya, jadi memohon dirinya agar supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Wali jami'il muslimina, tidak mencukupkan dirinya tapi juga kepada wali jami'il muslimina, dan seluruh orang-orang muslim, wal mukminin, dan orang-orang mukmin. Begitu juga ketika beliau wala yamuru, dan tidak melewati bi ayatin, ketemu dengan ayat bi ayati azabin, dengan ayat yang menjelaskan tentang siksa, illa ta'awwadha, kecuali ta'awwadha, memohon perlindungan fiha, akan azab Allah, wasa'ala, dan kemudian memohon an-najata, keselamatan, di nafsihi, pada dirinya Imam Syafi'i, walil mu'minina, dan kepada orang mukmin. Wa ka'annama, seakan-akan jamaah telah mengumpulkan Imam Syafi'i lahu, baginya, ya, jadi baginya mengumpulkan ar-roja, akan harapan, wal khaufa, dan rasa khawatir, ma'an, bersama-sama. Jadi wa jamaah, dan bakaan nama, dan seakan-akan jamaah telah mengumpulkan lahu, bagi Syafi'i, Imam Syafi'i mengumpulkan ar-roja'a, akan harapan, wal khaufa, dan rasa khawatir, ma'an, bersama-sama. Artinya dalam satu sisi dia berharap kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan satu ma'unah dari Allah, berharap diselamatkan. Sisi yang lain dia juga ada khawatir. Itu selalu yang beliau rasakan. Coba sekarang fangdur, bagaimana kaifa ya dulu, ya, coba perhatikan olehmu, kaifa ya dulu, bagaimana ya dulu, menunjukkan apa, iktisoruhu, meringkasnya, ya, meringkasnya Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, terhadap 50 ayat, ala tabahurihi, jadi diringkas ala tabahurihi, ada di dalam keleluasaan ilmunya Imam Syafi'i, fi asrarul Qur'ani, di dalam rahasia Al-Quran, wa tadabburi, dan tadabburnya Imam Syafi'i fiha, di dalam khamsina ayat. Wa qala, dan dawuh siapa Asy-Syafi'i rahimahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan, ma syabi'tu, aku tidak pernah kenyang, munda sita asyarata sanatan, yaitu sejak 16 tahun. Di annas syabi'a, karena sesungguhnya kenyang itu, merasa kenyang itu, yuskilu, bisa menjadikan berat al-badana, akan badan, menjadikan gemuk, wa yuksi, dan akan menjadikan keras al-qalba, akan hati, wa yuzilu, dan akan menghilangkan al-fatonata, kelincahan atau kecerdasan, wa yujlibu, dan akan menarik, membawa an-nauma, tidur, wa yud'ifu, dan menjadikan lemah sahibahu, bagi orang yang kenyang, anil ibadati, yaitu ibadah, menjadikan lemes atau malas, yaitu ibadah. Oleh karena itu beliau mengatakan, aku ini mundu sita asyarata sanatan, sejak 60 tahun aku nggak pernah kondisi
perutku ini kenyang. Karena alasannya bahwa kenyang itu pertama akan membuat badan ini berat, kedua hati ini sulit untuk diberikan pencerahan kalau banyak makan itu, dan kemudian juga hilang kecerdasan dan sukanya tidur dan membuat seseorang itu malas untuk beribadah. Coba fangdur, perhatikan ila hikmatihi, kepada hikmahnya. Hikmahnya apa itu? Hikmahnya akan Imam Syafi'i fi dzikri afatis syibai, Syafi'i di dalam menjelaskan bahayanya yaitu rasa kenyang. Itu nanti Anda bisa lihat tentang hikmahnya orang lapar itu loh, nanti akan dijelaskan bahayanya orang dalam kondisi kenyang. Summa kemudian Imam Syafi'i, summa kemudian fi jiddihi, di dalam semangatnya Imam Syafi'i fil ibadati, di dalam ibadah. Kemudian dengan cara seperti itu, dengan menjadikan dirinya tidak merasa kenyang itu, menjadikan Imam Syafi'i itu giat, rajin di dalam ibadah. Jadi ini salah satu trik atau resep orang biar istiqomah, biar giat ibadahnya itu, usahakan jangan sampai perut ini kenyang. Karena itu ittoroha, karena itu toroha membuang Imam Syafi'i asyabi'a kepada rasa kenyang, li'ajliya, karena tujuannya untuk ibadah. Karena tujuannya biar giat ibadahnya, maka Imam Syafi'i tidak mau ya perutnya itu kenyang, itu nggak mau beliau, dijauhi betul rasa kenyang itu. Karena itu dalam satu statementnya Imam Ghazali, warok ta'abudi taklilut to'ami, sedangkan pondasi beribadah itu, pilar beribadah itu, biar kuat ibadah itu adalah taklilut to'ami, mensedikitkan makan. Waqala, dan dawuh siapa Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma halaftu, aku nggak pernah bersumpah billahi, dengan menggunakan kalimat billahi ta'ala, dengan menggunakan Allah ta'ala, la shodikon, baik sumpah, la shodikon, tiada ya bersumpah pada hal yang benar, wala kadziban, dan juga aku tidak pernah bersumpah dalam hal yang tidak benar. Aku nggak pernah bersumpah itu, fakot sama sekali. Coba perhatikan apa maksudnya beliau sampai mengatakan seperti itu. Fangdur, perhatikan, olehmu ila, apa itu? Ila hurmatihi, akan hormatnya Imam Syafi'i, wa tauqirihi, dan pengagungannya Imam Syafi'i lillahi ta'ala, kepada lafaz Allah. Ya, coba perhatikan. Wa dalalati dzalika, dan menunjukkan hormatnya Imam Syafi'i itu ala ilmihi, atas ngertinya Imam Syafi'i, atau wadalalatu dzalika, dan adapun yang menunjukkan hormatnya dan pengagungannya Imam Syafi'i itu ala ilmihi, atas ngertinya Imam Syafi'i, bijalalillahi subhanahu, atas atau akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu beliau tidak pernah menggunakan kalimat Allah, demi Allah di dalam sumpah, itu tidak pernah, karena saking hormat dan takzimnya kepada lafaz Allah, tidak mau dibuat main-main ya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa beliau itu ngerti, ya, menunjukkan hormat dan takzimnya itu karena ngertinya Imam Syafi'i akan keagungan Allah. Saya ulangi lagi biar jelas bahwa Imam Syafi'i selama 16 tahun beliau hidup dalam keadaan melaparkan diri, artinya tidak menjadikan perutnya kenyang. Karena katanya beliau,
argumentasinya bahwa kenyang itu akan menimbulkan beberapa hal yang tersebut tadi. Berarti kalau begitu coba perhatikan hikmahnya, ya, hikmahnya Imam Syafi'i lapar-lapar itu, ya, hikmahnya Imam Syafi'i lapar-lapar itu nanti akan dijelaskan di dalam bahayanya orang kenyang, dan itu menunjukkan bahwa dia itu menginginkan di dalam ibadahnya itu biar menjadi ibadah yang khusyuk. Ini membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar bijibdihi, ingin menunjukkan kesungguhannya di dalam ibadah, gitu loh. Ingin menunjukkan kesungguhannya di dalam ibadah, sehingga beliau harus berani lapar selama 16 tahun. Begitu juga Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan menggunakan lafaz Allah, ya, baik itu sumpah dalam masalah yang benar ataupun tidak benar, beliau tidak pernah menggunakan lafaz sumpah dengan lafaz Allah. Itu membuktikan atau menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu menjaga betul, hormat betul, takdim betul kepada lafaz Allah, sehingga disebutkan di sini dijelaskan ini menunjukkan atas, yaitu menunjukkan hormat dan takdimnya Imam Syafi'i itu atas ngertinya terhadap apa? Keagungan Allah. Keagungan Allah itu tidak bisa hanya sekedar dibuat sumpah gitu loh. Wasuila, dan pernah ditanya siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, an mas'alatin, tentang satu masalah. Fasakata, kemudian beliau diam. Imam Syafi'i pernah ditanyakan satu persoalan tapi beliau tidak menjawab, diam ya. Fakilah, maka ditanya lalu kepada Imam Syafi'i, karena beliau diam, padahal kan orang alim ini, orang yang wah kalau jawab pertanyaan ya jelas gampang. Buat Imam Syafi'i itu bukan hal berat. Nah, suatu ketika ditanya oleh seseorang tadi, justru beliau diam, maka ditanya, ala tujiba rahimakumullah, rahimakallah, mengapa panjenengan tidak menjawab semoga sampean itu diberikan rahmat oleh Allah? Faqala, maka dawu, maka jawab Imam Syafi'i, hatta adri, aku nggak jawab, hatta adri, sampai aku ingin mengetahui al-fadla, akan keutamaan, fi sukuti, di dalam diamku, au fi jawabi, atau di dalam jawabanku. Aku nggak mau jawab karena aku ingin mana sih lebih afdol dalam kondisi ini. Pertanyaan yang kamu ajukan itu mana yang lebih afdol? Apakah aku lebih afdol diamkah atau aku lebih afdol menjawab atas pertanyaanmu? Ini Imam Syafi'i ini menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa beliau sangat hati-hati gitu loh. Fandur, maka perhatikan, renungkanlah olehmu, fi muraqabatihi, akan perhatiannya, ya, akan muraqabahnya Imam Syafi'i lilisanihi, terhadap lisannya beliau, lisannya Imam Syafi'i. Jadi beliau tidak gampang menjawab ada pertanyaan itu, masih beliau teliti terhadap lisannya ini, ma'annahu, bersama, sekalipun annahu, ma'annahu, bersama, annahu, sesungguhnya Imam Syafi'i itu asyadda a'dha'i, yaitu sosok yang sangat tasallutan, menguasai, alal fuqaha'i, atas, artinya bisa mengalahkan orang-orang ahli fikih. Padahal beliau adalah sosok yang sangat kuat, ya, sosok yang sangat kuat beliau itu, ya, yang mampu mengalahkan terhadap semua fuqaha, tapi beliau tidak gampang untuk memberikan jawaban. Karena wa'asoha, dan ada karena apa? Wa'asoha yang paling sulit, paling sulitnya. Karena apa? Wa'asoha, dan yang paling sulit-sulitnya, yaitu a'dha, paling lusin anggota tubuh itu, ya, untuk dikendalikan, anidopti,
untuk dikendalikan, wal qahri dan untuk yaitu tundukkan. Wasa dan adapun yang paling sulit, ya, paling sulit-sulitnya anggota tubuh lisan itu adalah paling sulit-sulitnya anggota tubuh untuk ditundukkan, untuk dikendalikan, anit dhabti dari dikendalikan, wal qahri dan ditundukkan. Oleh sebab itu beliau tidak langsung menjawab, masih merenungkan. Begitu waroknya beliau ya terhadap pertanyaan-pertanyaan, padahal beliau itu adalah orang yang tasalluton, orang yang mampu mengalahkan, menguasai lah, mampu menguasai kepada orang-orang ahli fikih, mampu mengalahkan. Wabi, dan dengan cara seperti itu, dengan beliau diam, yastabinu, akan menjadikan penjelasan annahu, bahwa Imam Syafi'i itu karena ada siapa Imam Syafi'i itu layatakallamu walayaskutu, layatakallamu tidak atau tidak menjawab, walayaskutu dan tidak pula diam, kecuali beliau akan ngomong dan diam itu linailil fadli, karena di situ akan memperoleh keutamaan, wa talabi sawabi, dan untuk mencari yaitu pahala. Kalau memang di situ tidak ada satu keutamaan fadl yang akan diperoleh, maka beliau diem. Kalau di situ memang ada fadlnya dan di situ juga ada perintah apa namanya, ada pahalanya, maka beliau akan diem, ya, akan menjawab. Ya kalau memang itu tidak berfaedah, ya lebih bagus dia diem. Waqala, dan dawuh siapa Ahmad bin Yahya bin Wazir, yaitu Ahmad bin Yahya bin Wazir, kharaja, pernah keluar, kharaja telah keluar siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Yauman, pada suatu hari keluar, min sukil qonadil, yaitu dari yaitu pasar lampu, pasar lampu ya di Mekah itu mungkin ini. Nah, fatabanahu, kemudian kami mengikuti, katanya Ahmad bin Yahya, kami mengikuti kepada Imam Syafi'i. Fa'in, dan maka tiba-tiba rajulun, adapun ada seorang laki-laki, yasifahu, mencela siapa rajul ala rajulin, kepada lelaki lain, min ahlil ilmi, dari orang yang mempunyai ilmu. Artinya dia memisui atau mencela kepada seorang kiai lah, ada seorang lelaki mencela kepada seorang kiai. Pas di situ ada Imam Syafi'i pada waktu itu. Faltafata, maka berpaling. Faltafata, kemudian Imam Syafi'i menoleh. Siapa Syafi'i, Imam Syafi'i lainnya kepada kami, karena kami ada di belakangnya, ada suara apa namanya pisuan atau celaan seseorang kepada orang alim tadi, maka Imam Syafi'i menoleh kepadaku. Waqala, dan dawuh begini, beliau sebagai mengingatkan kepada para santri-santrinya tadi, nazzahu asma'akum, bersihkanlah kalian semua asma'akum, akan pendengaranmu, anistima'il khina, dari berusaha mendengarkan yaitu kelakuannya orang hina ini. Sudah jangan didengarkan ucapan orang hina itu. Kama tanazzahuna, sebagaimana kalian juga harus membersihkan alsinatakum, akan lesan-lesanmu, anin nutki, untuk berucap kepada al-khina. Jadi kalau orang yang hina itu mencela seperti itu, sudah bersihkan, jangan kamu dengarkan. Begitu juga jangan pula kamu itu menjawab, atau kamu juga kamu celah, jangan kamu celah, ya. Kama tanazzahuna, sebagaimana kamu juga harus membersihkan alsinatakum, akan lisanmu, anin nutki, dari
berucap kepada si orang yang hina tadi. Sebab kalau kamu itu juga mencela, mendengarkan ucapan mereka, menanggapi mereka, wa innal mustami'a, ini hukumnya, wa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar itu syarikul qaili, menjadi temannya orang yang berucap. Kalau kamu memperhatikan ucapan dia dan kemudian kamu menimpali, berarti kamu sama. Fa inna safiha, karena sesungguhnya orang yang hina, orang yang mencela tadi, itulah yang dulu akan selalu memperhatikan, dia akan selalu melihat, dia akan selalu mencari juga bisa, ila ahbasi syai'in, kepada sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih buruk, fi inaihi, yang ada di dalam hatinya. Jadi nanti kalau kemudian kamu saut, kamu jawab, kamu timpali keburukan dia, maka dia akan semakin lebih buruk lagi ucapan-ucapan yang keluar, yang bersumber dari hatinya itu. Wayahrisu, kemudian dia akan semangat, wayahrisu, menjadikan semangat orang hina itu, ayyufriwahu, untuk mengisikan, ya, mengisikan, ya, orang akan, yaitu apa, yaitu mengisikan kehinaan itu, sesuatu yang hina itu, fi awiyatikum, yang ada di hati kalian semua. Maka itu walau rudat, kalau toh nanti walau rudat, andaikan dijawab apa kalimatus safi, ucapan orang yang hina tadi, la saidah, maka menjadi senang siapa rod dua, orang yang menjawab, yang menimpali atas ucapan orang yang hina itu. Ketika umpamanya ada orang menghina orang lain, kemudian orang lain dibela dengan cara menghinakan orang yang menghina itu, maka sampean seneng kan? Nah, saidah menjadi senang. Ya, kama syakia, sebagaimana merasa susah, sedih biar dengan kalimat itu, siapa qailuha, orang yang pertama kali mengucapkan kata hinaan itu tadi. Wa qala, dan dawuh siapa Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, kataba, telah menulis siapa hakimun, seorang ahli hikmah, ila hakimin, kepada ahli hikmah yang lain, tulisan di dalam suratnya itu begini, qad utita, sungguh telah diberi siapa engkau ilman, ilmu, fala tudannis, maka jangan pernah engkau kotori ilmaka, ilmumu itu, bidulmati dzunubi, dengan kezaliman, dengan kegelapan dari dosa-dosa, fatabqa, sehingga engkau menjadi berada tetap fidul mati, ada di dalam dosa, ada di dalam kegelapan. Yauma yas'a, di mana pada suatu hari, yauma, ada di dalam hari, yas'a, yang selalu berusaha siapa ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, binuri ilmihim, dengan cahaya ilmunya mereka. Jadi kamu jangan buat ilmumu itu menjadi kotor dengan apa? Dengan melakukan pencelaan-pencelaan, penghinaan, pembinaan, pembulian kepada orang lain. Karena kezaliman itu akan selalu berada, ya, akan terus selalu berada selama engkau, ya, kegelapan itu akan selalu terus ada selama engkau melakukan atau mengkotori ilmu. Fatabqa, dan engkau masih tetap fi dzulumati, di dalam sebuah kezaliman atau kegelapan, yauma yas'a, di mana yauma, pada suatu hari, yas'a, berusaha siapa ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, binuri ilmihim, akan cahaya ilmunya mereka. Padahal orang yang punya ilmu itu berusaha maksimal pada satu saat nanti untuk mencari cahaya-cahayanya ilmunya. Maka itu kalau sudah punya ilmu, maka jangan sampai kamu kotori ilmumu itu dengan melakukan dosa-dosa. Karena selama kamu melakukan dosa, maka akan menjadi gelap ilmumu. Padahal ilmu itu akan mencari apa? Cahaya-cahayanya. Wa amma zuhduhu, maka adapun zuhudnya Imam Syafi'i
Bagaimana kualitas zuhudnya Imam Syafi'i? Waqad qala, sungguh telah dawuh siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Manidda'a, man barang siapa itu adda'a mengaku-ngaku, annahu bahwasanya man itu jamaah telah bisa mengkombinasikan atau telah bisa mengintegrasikan. Barang siapa yang ngaku-ngaku bahwa dia bisa mengintegrasikan, menyatukan baina hubbi dunya, antara cinta pada dunia, wa hubbi khaliqiha, dan mencintai kepada zat sang pencipta dunia. Fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya, kok bisa menyatukan antara cinta dunia dengan cinta kepada Allah, kok bisa satu? Itu faqat kadzibah, maka sungguh bohong kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwa hatinya itu bisa menyatukan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Artinya apa? Artinya tidak mungkin kalau ada orang bilang begitu, itu pembohong berat itu. Karena ketika orang itu cinta kepada dunia, pasti tidak cinta kepada Allah. Sebaliknya juga, begitu orang itu cinta kepada Allah, pasti tidak cinta kepada dunia. Wa qala dawuh siapa Al-Humaidi, Syekh Humaidi, kharaja, telah keluar siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullah ilal Yamani, keluar menuju Yaman, ma'ulati ma'abadil wulati, bersama dengan sebagian penguasa-penguasa, fansorofa, dan berangkat saya Imam Syafi'i la Makkah menuju Mekah, keluar dari Yaman, beliau meninggalkan untuk menuju ke Mekah dengan membawa sangu bi asyarati alafi diramin, dengan membawa sangu yaitu 10.000 dirham. Lantas setelah itu faduriba, kemudian Imam Syafi'i dibuatkan lalu bagi Imam Syafi'i apa khobaun, sebuah khemah, fi maudiin, di satu tempat, khorijan, yang di luar mim Makkah, dari kota Mekah. Ya, jadi akhirnya Imam Syafi'i itu menuju ke Mekah dan beliau membuat satu khemah di batas kota Mekah. Dan pada saat itu, pada saat dia punya tempat tinggal di luar kota Mekah itu, fakana nasu ya'tunahu, fakana ada siapa an-nasu, orang-orang itu ya'tunahu, yaitu bertamu atau mendatangi orang-orang itu kepada Imam Syafi'i. Fama bariha, maka tiada henti-hentinya, ya, tidak henti-hentinya, terus datang, itu maksudnya mim maudhi'i, dari tempatnya Imam Syafi'i, dzalika, akan maudhi itu, akan apa, akan kemah itu, terus berlalu lalang, silih berganti, datang dan pergi untuk berkunjung menemui Imam Syafi'i. Lalu ternyata Imam Syafi'i di situ itu beliau sedang membagi-bagikan, yaitu apa, harta benda yang beliau miliki, uang-uang beliau bagikan. Hatta farrokoha, sehingga membagi-bagi Imam Syafi'i akan, yaitu dirham-dirham tadi, 10.000 dirhamnya itu dibagi-bagikan kullaha, secara keseluruhan. Ini luar biasa kan zuhudnya itu, membuktikan bahwa beliau itu tidak kemaruk karo dunia, dan sampai gila dengan dunia. Nah, kejadian lagi, wa kharaja, dan keluar Imam Syafi'i minal hamami, dari hamam, toilet, marotan, suatu ketika. Fa'utiyah, maka diberi siapa al-hamami, diberi siapa al-hamami, penjaga hamam tadi, penjaga toilet, malan kathiron, diberi yaitu akan harta yang banyak. Wasakoto, dan telah jatuh apa sutuhu, yaitu pecutnya Imam Syafi'i min yadi, dari tangannya, marotan, suatu ketika. Farofahu, kemudian mengaturkan, ya, mengaturkan kepada Imam Syafi'i siapa insanun, itu seorang, yaitu seseorang, mengaturkan, farofahu, kemudian mengaturkan kepada Imam Syafi'i siapa insanun, yaitu seseorang, ilaihi,
mengaturkan ilaihi akan pecutnya tadi yang hilang. Fa'atahu, maka kemudian memberikan siapa Imam Syafi'i kepada insan tadi jazaan sebagai balasan. Fa'atahu, maka memberikan, yaitu Imam Syafi'i akan harta, ya, akan malan kasiron alaihi, atas orang yang mengaturkan tadi diberikan khamsina, yaitu 50 dinaron, yaitu 50 dinar. Masya Allah. Sehingga wasakhawatus Syafi'i, sehingga kesimpulannya bahwa kedermawannya Imam Syafi'i itu asyharu, sangat masyhur, min antuhso, ya, daripada dihitung. Jadi masyhur tidak bisa dihitung, itu maksudnya. Min antuhso satu-satu itu nggak bisa dihitung, saking beliau, saking banyaknya, ya, sosial beliau itu saking banyaknya, saking lomannya, saking yaitu dermawannya Imam Syafi'i. Oleh sebab itu di dalam konsep zuhud itu warok zuhudi, adapun pondasinya orang zuhud, pondasinya zuhud itu adalah as-sakha'u, yaitu dermawan. Kalau ada orang bilang zuhud, ahli zuhud, tapi kalau bakhil bukan zuhud itu. Di anna man ahabba syai'an, karena begini argumentasinya itu. Li anna man, karena sesungguhnya barang siapa ahabba, yang mencintai, siapa man syai'an, sesuatu, amsakahu, pasti akan menggenggam, siapa manhu akan syai'. Kalau orang yang cinta dunia itu pasti akan digenggamnya dunia itu. Walam yufarikhu, dan tiada akan melepaskan, siapa manhu akan syai' atau dunianya, pasti itu digenggam, tidak akan dilepaskan. Sementara fala yufarikhu, tidak akan pernah melepaskan siapa orang al-mala akan harta bendanya, illa man, kecuali seseorang sohuratan, yaitu menjadikan kecil apa dunia fi ainihi, di mata hatinya. Bahwa adapun orang yang mengecilkan ya dunia di dalam hatinya, itulah makna zuhdi, yaitu makna daripada zuhud. Ini apa maknanya? Waya dulu, dan menunjukkan apa perilakunya Imam Syafi'i itu tadi, ya, ala kuwati zuhdi, akan kuatnya zuhudnya Imam Syafi'i, wasyiddati khaufi, dan sangat khaufnya Imam Syafi'i minallahi, kepada Allah, wastiwali himmati, dan sangat sibuk masyhur himmanya, pikirannya, himmanya, konsentrasinya Imam Syafi'i itu bil akhirati, yaitu akan akhirat. Maruya, sebagaimana telah diriwayatkan, annahu, bahwasanya Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya Imam Syafi'i, rawa, telah meriwayatkan, siapa Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan hadisan, suatu hadis lah, firroqoik, menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menyentuh hati, hal-hal yang bisa menyentuh hati. Jadi suatu ketika Sufyan bin Uyainah itu membawakan sebuah hadis yang ada hubungannya dengan sentuhan hati. Begitu disampaikan hadis itu, fawasya, maka menjadi menjadikan Imam Syafi'i itu pingsan. Fawasya, maka dibuatlah pingsan ala Syafi'i, atas Imam Syafi'i, dibuat pingsan, karena waktu itu Sufyan bin Uyainah menjelaskan tentang hal-hal yang menyentuh hati. Fakilah, maka ditanya, lalu baka Sufyan, maka Sufyan ditanyai, kot mata, telah mati, sungguh telah mati kah? Faqala, maka jawab siapa Sufyan, in mata, jika mati, ya, orang ini, Syafi'i ini bila mati, kata Imam Manu. Jadi ada orang yang bertanya, loh Syekh, kok mati beliau ini? Maka dijawab,
in mata, kalau mati Imam Syafi'i faqad mata, telah mati. Siapa afdhul ahli zamani? Orang yang paling afdol, yaitu di masanya. Afdol itu luar biasa, zuhudnya, khaufnya, sakhoknya. Ini kehilangan betul zaman atau masa ini. Wama dan sesuatu rawa telah meriwayatkan siapa Abdullah bin Muhammad al-Balwi. Ada juga satu penjelasan yang diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad al-Balwi. Qala dawu, siapa Abdullah bin Muhammad al-Balwi? Kuntu ada, aku dulu pernah. Ana adapun aku wa Umar bin Nabatah, bersama Umar bin Nabatah, julusan dalam keadaan duduk-duduk, natadzakaru sambil mengingat-ingat. Aku dulu pernah, katanya Abdullah bin Muhammad Balwi, aku duduk bersama Umar bin Nabatata, sambil duduk kami natadzakar, sambil mengingat-ingat, mengenang. Dia sambil mengingat-ingat, mengenang al-ubadah, kepada orang-orang ahli ibadah, wa zuhada, dan orang ahli zuhud. Faqala, maka kemudian bertanya lalu kepada si Abdullah, siapa Umar, yaitu Umar. Bagaimana pertanyaannya? Ya, ma ra'aitu aura'ah wala afsaha min Muhammad ibni Idris asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat orang yang paling warok, aura'a, yang paling warok, orang yang paling menjaga hal-hal subhat, jangankan haram, wala afsaha, dan aku tidak pernah melihat orang yang paling fasih daripada siapa? Dibandingkan, yaitu daripada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Tidak ada lain, yaitu Imam Syafi'i. Kharajtu, begini, karena begini, kharajtu, aku pernah keluar, anak aku, wawa, dan dia, wal Haris bin Asad, dengan Haris bin Asad. Aku, dia, Imam Syafi'i, aku, ya, katanya siapa namanya, Abdullah, aku, Imam Syafi'i, Haris bin Asad, menuju ila sofa, menuju sofa. Wakana, dan ada siapa Al-Haris. Haris itu adalah tilmidus soleh Al-Mari, dia adalah murid yang paling soleh yang digeluti dengan Al-Mari. Suatu ketika yang namanya Haris itu faftataha, membuka. Siapa Haris? Yaqra'u, khali membaca. Siapa Haris? Wakana, dan ada siapa Haris itu Hasanus Sauti, adalah santri yang paling bagus suaranya. Faqara'a, maka kemudian membaca si Haris hadil ayat, akan ayat ini alaihi, kepada Imam Syafi'i. Hadza yaumul la yantiquna wa la yughanu lahum fayatadirun. Begitu Haris bin Asad membaca ayat ini adalah muridnya, santrinya bersama beliau. Begitu beliau mendengar hadza yaumun, artinya bahwa ini adalah hari kiamat. Layantikuna, di mana orang-orang kafir itu tidak akan bisa bicara. Wala yudhanu, dan tidak diizinkan lahum, baginya, wayak tadiruna, sehingga mereka harus minta maaf sebab kufar. Tidak bisa ngomong semua. Al-Mursalat 38 36,35. Ketika aku membaca ayat ini, itu maka aku lihat Asy-Syafi'i, sang guru. Aku melihat Imam Syafi'i itu waqad taghayyara, sungguh telah berubah apa launuhu, yaitu warna wajahnya, artinya beliau pucat. Waqsya'ara, dan merinding apa jilduhu, kulitnya Imam Syafi'i, wattoroba, dan bergetar, ittiroban syadidan, menggigil dengan gigilan yang sangat, sehingga wakhara, dan terjatuh Imam Syafi'i maghsyian, dalam keadaan pingsan, alaihi, atas Imam Syafi'i.
mendengar ayat ini loh. Ini kalau tidak orang nilai spiritualnya, ya, kualitas makrifahnya, kalau bukan ahli makrifah, ahli hakikoh, ya nggak mungkin seperti ini. Falamma afaqo, setelah sadar siapa Imam Syafi'i, jadilah Imam Syafi'i itu yakulu, kali berkata Imam Syafi'i, beliau berkata dalam bentuk doa ini, a'udzubika min maqamil kadzibina wa iradil ghafilina. A'udzubika, aku berlindung, bika kepadamu ya Allah, min maqamil kadzibina, dari makomnya orang-orang yang pembohong, wa iradil ghafilina, dan aku berlindung dari berpalingnya orang-orang yang lupa kepadamu. Allahumma ya Allah, laka khodoat qulubul arifina wa dhallat laka riqabul mustaqina. Ya Allah, kepadamulah khodoat, tunduk, manut apa qulubul arifina, yaitu hatinya orang-orang yang ahli makrifah. Wa dhallat, dan merendahkan laka kepadamu apa riqabul mustaqina, lehernya orang-orang yang merindukanmu. Artinya menunjukkan ketumbuhannya. Ilahi, wahai Tuhanku, habli, berilah aku judaka akan kedermawananmu, wahalilni, dan tutupilah aku bisitrika dengan tutupmu, wa'fu annit antaksiri, dan maafkan akan keteledoranku, bikaromi wajika, dengan kemuliaan kemaharibaanmu. Qala, kemudian menceritakan siapa si Abdullah, summa masya, kemudian berjalanlah Imam Syafi'i, wan sorobna, dan kami meninggalkannya. Falamma dakhaltu, ketika aku masuk Baghdad, ke kota Baghdad, wakana, dan ada Imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i bil Iraki, ternyata ada di Irak. Fakuatu, maka kemudian aku duduk ala syakti, di pinggir kali lah, atawaddu, sambil aku wudhu di sholati, untuk melaksanakan sholat. Itmaro bi, tiba-tiba maro, telah melewati, bi, akan aku, siapa rojulun, seorang laki-laki. Fakola, sambil berkata siapa laki-laki, li, kepadaku, ya gulam. Jadi ketika aku wudhu, tiba-tiba ada orang lewat. Ya gulam, wahai lelaki, wahai gulam, ahsin wudu'aka, perbaiki wudumu, ahsanallah, pasti Allah akan berbuat baik ilaika kepadamu, di dunia wal akhirati, dan akhirat. Faltafata, maka kemudian berpaling atau menoleh. Ketika setelah wudhu, aku faltafata, kemudian menoleh, faidan, maka tiba-tiba anak adapun aku birojulin, ketemu dengan seseorang, yattabi'uhu, yang mengikuti kepada rojul tadi, siapa, jamaatun, jamaah. Aku tiba-tiba setelah selesai, aku diingatkan oleh seseorang tadi agar supaya wudhuku baik, karena orang yang wudhunya baik Allah akan perbaiki, akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Ketika aku berpaling setelah wudhu aku, maka ya aku berpaling lah, pada saat aku wudhu itu berpaling, menoleh lah, maka tiba-tiba aku berjumpa, aku berjumpa ada seseorang yang diikuti oleh jamaah, ada rombongan jamaah. Maka kemudian ngerti kalau itu mau sholat, fa'asra'tu, maka aku mempercepat, fi wudhu'i, akan wudhuku, waja'altu, dan kemudian aku menjadikan akfu atharahu, yaitu mengikuti daripada jejaknya rojul tadi. Faltafata, kemudian menoleh ilayya, kepadaku, fakola, karena itu kemudian aku bersegera ya menyelesaikan wudhuku, kemudian aku mengejarnya beliau. Ternyata beliau menoleh kepadaku, halaka min hajah, hal adakah itulah bagimu min hajatin, kebutuhan, apa kamu ada tujuan, apakah kamu mempunyai tujuan?
Oh, kamu mengikutiku? Faqultu na'am, nggih. Faqultu maka jawab aku na'am nggih. Tu'allimani mimma 'allamakallahu syai'an. Ta'allamani, mbok sampean ajari aku. Mimma dari sesuatu, allamaka yang telah mengajarkan kepadamu siapa Allah, Allah syai'an sesuatu. Intinya saya pengen sampai memberikan ilmu kepadaku. Aku pengen belajar panjenengan Syekh. Faqala li, kemudian dawuh siapa rajul Imam Syafi'i maksudnya li kepadaku. Ilam ketahuilah. Ini kalau mau belajar kamu kepadaku, ilam ketahuilah. Annaman shadaqallaha naja. Annaman bahwasanya siapa orang sodako yang benar-benar siapa man Allah kepada Allah najah pasti akan selamat. Artinya begini, barang siapa orang yang hidupnya itu benar-benar ditujukan kepada Allah gitu loh, itu pasti selamat ya. Waman asfaqo, dan barang siapa yang merasa belas kasih sayang ala dini terhadap agamanya, apalagi man salima, maka pasti selamat minar rodi, dari kerusakan. Jadi kalau kamu mau niatmu baik, jujurlah kamu kepada Allah. Dari barang siapa yang jujur kepada Allah, itu jujur itu artinya bahwa segala apapun yang kamu lakukan itu niatkan seluruhnya hanya untuk Allah, itu namanya jujur. Pasti kamu selamat. Dan barang siapa yang belas kasih membela agamanya, pasti dia akan selamat dari kerusakan. Waman zahada, dan barang siapa yang mampu yaitu tidak cinta kepada dunia, barang siapa yang mampu menahan tidak cinta fit dunia terhadap dunia, korot pasti akan tenang apa inahu hatinya. Kenapa? Bima, karena sesuatu yarahu dia telah melihat hu akan min sawabillahi, akan pahalanya Allah Ta'ala wadan, yaitu besok. Pasti tenang hatimu kalau mau zuhud, karena kamu akan diperlihatkan yaitu apa? Pahala-pahala Allah. Afala aziduka, apakah aku masih harus menambahimu? Apakah mau kamu aku tambahi ilmu lagi gitu loh? Kultu, saya menjawab na'am, nggih yai. Lantas beliau qala dawuh Imam Syafi'i, man barang siapa kana yang ada siapa man fihi di dalam ya fihi pada man apa salatu khisalin, 3 perkara, fakot istakmala, maka sungguh sempurna apal imanu imannya. Barang siapa yang ada pada diri seseorang 3 hal itu, maka sungguh benar-benar sempurna imannya. Apa itu? Man amara bil ma'ruf wa tamaro wa naha anil munkari wa taha wa hafadha ala hududillahi ta'ala. Ini baru disebut orang yang benar-benar sempurna imannya. Siapa? Man amara bil ma'ruf, yaitu orang yang senang selalu menyebarkan amar ma'ruf kepada orang lain. Wan tamaro, dan juga memerintahkan pada dirinya. Jadi tidak hanya pintar perintah kepada orang lain sementara dirinya malas, enggak. Tapi wak tamaro bisa juga memerintahkan dirinya. Wanaha, dan bisa melarang anil mungkari, atas kemungkarannya orang lain. Wantaha, dan bisa mencegah atau melarang yaitu kemungkaran pada dirinya sendiri. Wahafadho, dan memelihara ala hududillahi, terhadap hukum-hukumnya Allah, dipelihara halal haramnya. Waktu sholat hukum-hukumnya Allah dijaga. Ala aziduka, apakah tidakkah aku harus menambahimu lagi? Kultu, maka aku jawab bala iya. Bakola, kemudian dawuh rajul tadi, kun, jadilah engkau fit dunya zaidan, selama kamu hidup dunia jadilah orang yang zuhud. Wa fil akhirati, dan jadilah kamu yaitu
terhadap akhirat itu rohiban, yaitu selalu merindukan. Wa asdik, dan jujurlah Allah kepada Allah fi jami umurika, pada seluruh urusanmu. Kamu niatkan seluruh urusanmu itu niatkan kepada Allah, maksudnya jujur itu. Maka tanju, pasti kamu akan kamu akan menuai keselamatan. Minan najina, ma'an najinya, bersama orang-orang yang selamat. Sumamado, kemudian lewat Imam Syafi'i, sudah selesai. Sumamado, kemudian selesailah, ya. Fasa'altu, maka kemudian aku bertanya, katanya rojul itu, man hada, siapa sih itu? Orang itu kok hebat itu? Waqalu, kemudian mereka menjawab, huwa Syafi'i, dia itu Imam Syafi'i. Masya Allah. Coba perhatikan, fangdur, perhatikan ila sukuti, atas kejatuhannya Imam Syafi'i. Mangsyian, hal menjadikan, yaitu pingsan alaihi, atas beliau. Saking waroknya beliau ini, ya, saking waroknya beliau itu. Summa, kemudian ketika mendengar apa itu tadi ayat Al-Quran itu loh, ayat Al-Quran sampai Imam Syafi'i itu kan pingsan itu. Jatuhnya Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu betul-betul orang yang sangat warok itu, ya, orang yang sangat nilai spiritualnya luar biasa. Tidak hanya ahli fikih, beliau itu seorang sufi sejati. Sampai beliau jatuh dan kemudian pingsan itu loh, kan karena saking waroknya, saking hebatnya kan nilai-nilai spiritualnya itu kan. Jadi tidak hanya ahli di dalam ilmu fikih, tapi beliau adalah seorang sufi yang hebat, seorang warok. Tidak seperti di zamannya Imam Ghazali. Ini yang mau diperbandingkan ini. Sumailah, dari situ sumailah wa'dihi, ila wa'dihi, kemudian ila wa'dihi, sampai kemudian perhatikan. Fangdur, maka perhatikan olehmu ila sukuti, atas kejatuhannya Imam Syafi'i. Mangsyian hale, menjadikan pingsan alaihi, atas beliau. Summa ila wa'dihi, kemudian sampai kepada pelajarannya Imam Syafi'i. Kaifa, bagaimana, ya dulu menunjukkan apa dalika, yaitu pelajarannya. Mauidhonya itu bagaimana, menunjukkan apa, ala zudi, atas zuhudnya Imam Syafi'i, wa ghayati khaufi, dan atas puncak khaufnya Imam Syafi'i kan. Tentu wala yahsulu, tidak akan pernah sukses apa hadzal khaufu, yaitu tingkatan khauf wa zuhdu dan zuhud, illa min ma'rifatillah, kecuali karena sebab dia sangat ma'rifah kepada Allah. Kalau nggak ma'rifah nggak mungkin seperti itu. Jadi orang zuhud itu karena ma'rifah kepada Allah. Warok itu juga begitu. Orang khauf kepada Allah karena ma'rifahnya betul kepada Allah, ngerti betul, kenal betul pada Allah. Nah itu di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, bahwasanya yang paling khawatir Allah kepada Allah, min ibadi, daripada hambanya, adalah al-ulama, yaitu para ulama. Imam Syafi'i ini walam yastafid, dan tiada mengambil faidah. Siapa Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i. Siapa? Allah tidak memberikan faidah. Al-hadzal khaufa, tidak akan bisa memberikan hasil Imam Syafi'i, ya, tidak akan bisa memberikan hasil, ya, Imam Syafi'i terhadap hasil ibadah, bisa khauf wa zuhda, dan zuhud, ya, min ilmi kitabi, ya, min ilmi kitabi salami, dari ilmu kitab salam, wal ijarah, dan ijarah, wasairi kutubil fikhi, dari seluruh kitab-kitab fikih. Jadi yang memberikan faedah sehingga Imam Syafi'i menjadi orang yang zuhud warok itu bukan dari ilmu fikih, begitu loh. Bal, akan tetapi adapun yang menjadikan faedah Imam Syafi'i mempunyai zuhud
mempunyai kewaraan yang luar biasa itu min ulumil akhirati, itu bersumber dari ilmu-ilmu akhirat. Al mustakhrajati, yang diambil atau yang dikeluarkan minal Qur'ani, dari Quran, wal ahbari, dan hadis-hadis. Karena hukmul awwalina, adapun hukumnya orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan ulama-ulama mutaakhirin, itu maudu'atun, yaitu diletakkan fihima, ada di dalam Al-Quran dan hadis. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dan menteladani dari apa yang diajarkan Imam Syafi'i. Wa amma kaunuhu aliman, ini akan saya lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.